Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada salat subuh ini kita semua masih tetap berada di masjid untuk tetap beriktikaf di masjid, berzikir di masjid, dan insyaallah nanti diakhiri dengan salat sunnah syuruk, sehingga insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang berumrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan untuk junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan fikih sunnah, masih bab tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubahu fi sholati. Apa yang dibolehkan ketika kita sedang sholat. Nah, jadi dalam sholat itu ada dua sisi ya Bapak Ibu. Ada sisi kita melibatkan rohani kita, di mana kita sedang taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan rohani kita betul-betul secara maksimal merasa dekat dengan Allah dan bahkan melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah, salat bersujud kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti kalian melihat Allah, seolah-olah. Ya, seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun engkau tidak melihatnya, ya Allah sedang menyaksikan engkau. Allah sedang melihat engkau. Nah, itu kondisi sholat seperti itu. Jadi betul-betul rohani kita merasakan sangat dekat dengan Allah. Makanya salah satu panggilan sholat itu berbunyi hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kebahagiaan. Kebahagiaan di situ salah satu maknanya adalah kebahagiaan rohani. Makanya ketika datang waktu sholat, kita ucapkan alhamdulillah karena kita merasa bahagia, merasa falah. Hayya 'alal falah, merasa bahagia, merasa senang. Apa yang senang? Rohani kita. Apa yang senang? Karena kita akan menghadap Allah. Itulah yang harus kita tumbuhkan ataupun yang harus kita hadirkan ketika kita melaksanakan sholat. Tetapi, nah ada tetapinya, di saat itu kita masih manusia biasa, bukan malaikat. Di saat itu kita masih ada karakter ataupun sifat kemanusiaan. Nah, kenapa? Karena ya agama tidak agama tidak menyulitkan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan dirinya sebagai manusia biasa. Nah, karena ada sifat kemanusiaan sebagai manusia biasa itulah, maka ada hal-hal yang ditolerir, ada hal-hal yang masih bisa dimaklumi ketika kita melaksanakan sholat. Dan itu tidak usah merasa kita risih, kita tidak usah merasa kita berkekurangan ataupun tidak sempurna dalam sholat, karena itu bagian dari syar'i, bagian dari syariat. Tadi dasarnya Allah tidak akan memaksa ataupun membebani di luar kemampuannya. Nah, disinilah maka bab ini konteksnya ada di sana. Ma yubahu fis shalah, apa yang dibolehkan dalam sholat, karena kita masih manusia biasa, ada hal-hal yang dibolehkan. Yubahu fis sholati mayati, apa-apa yang dibolehkan dalam sholat itu sebagai berikut. Al-buka'u, kita menangis ketika sholat, ya, menangis. Tawahu wal-anain, kita menangis, bersedih sampai
bahkan kemudian keluar air mata gitu ya. Itu wajar ketika sholat, malah itu bisa membuat kita sangat menghayati sholat itu, karena memang orang yang akimis sholat dari dzikri, ya sholat itu akimis sholat dari dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk menyebut asmaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu maka kadang-kadang kita menemui ayat azab, ayat siksa. Sahabat yang paling tidak tahan membaca ayat yang berkaitan dengan siksaan kemudian segera menangis itu Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang paling banyak menangis ketika beliau mengimami sholat. Ya, satu karena menemui ayat azab, satu lagi suka ingat Kanjeng Rasul. Ya, sehingga seringkali beliau menangis ketika sholatnya. Nah, itu wajar. Ya, malah kalau kaitannya dengan menghayati sholatnya itu bagus, sehingga ya ketika itu misalnya kita tumpah air mata, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, itu kalau kita umroh ke Arab Saudi, ke Mekah, ya ada beberapa imam, salah satunya Syekh Sudais misalnya, suka kalau pas kebetulan membaca ayat yang berkaitan dengan azab, dengan siksa, itu menangis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iltifatu indal hajat, menengok karena ada kebutuhan. Ya, jadi ketika sholat itu kalau kita menengok itu tidak membatalkan sholat. Kalau di situ memang ada kebutuhan, bukan tengok-tengokan, bukan tengokan yang dibuat-buat, ataupun tidak ada kebutuhan tapi kok nengok-nengok aja gitu kan. Nah, itu namanya nggak khusyuk. Itu bisa membatalkan sholat, apalagi kalau melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Tapi kalau menengok ada kebutuhan itu masih boleh. Kok begitu? Ya, karena Nabi SAW, ini hadisnya, yusolli ya, tapi itu yaminan wa shimalan. Rasulullah SAW sedang sholat, pernah suatu saat ya menengok ke kanan, pernah juga menengok ke kiri. Jadi dalam hal ada kebutuhan itu masih boleh. Apa itu kebutuhannya? Ya, kebutuhan yang sifatnya manusiawi, tetapi tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat, tidak untuk sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Ya, kalau hanya tengok untuk melihat sesuatu itu tidak ada gunanya. Contoh yang dibolehkan itu sedang sholat misalnya, di sana ada orang kok nangis misalnya, boleh nggak ditengok? Boleh, untuk melihat ada apa di sana. Seperti itu, ya boleh. Kenapa? Satu, kalau memang di sana ada sesuatu yang membahayakan, kita harus menolong orang itu. Di situ sifat kemanusiaan, sifat sosial kemanusiaan masih berlaku ketika sholat. Lanjutkan sholat atau kita nolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nolong orang, Pak. Mengapa nolong orang? Karena waktu sholat masih tersedia, karena Allah lebih mengutamakan hambanya memenuhi kewajiban terhadap sesamanya terlebih dahulu. Ya, menolong itu kalau di sana tidak ada yang nolong lagi, itu kita wajib nolong. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang nolong, kita nggak nolong nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang nolong, hanya kita saja, meskipun kita sedang sholat, kita tolong dulu. Terus gimana sholatnya, batal atau tidak? Ya sudah, dibatalkan saja, nanti diulangi lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau pas tengok misalnya, oh ada orang tuanya, ya sudah, kita balik lagi menghadap kiblat lagi. Sebenarnya yang harus betul-betul menghadap kiblat itu adalah ini, dada. Ketika sholat itu ya, yang harus betul-betul menghadap kiblat itu dada. Karena itulah maka dada ini harus kalau saat itu ya nggak boleh sholat agak miring-miring begini badannya gitu kan. Harus betul-betul lurus ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, sementara wajah itu nunduk. Nah, nanti juga ada di bawahnya, boleh juga kalau ada kebutuhan kita melihat ke atas ya. Nunduk ya.
atau kalau ada kebutuhan misalnya tadi menengok ya, menengok itu tidak menyebabkan dirinya tidak menghadap kiblat karena dadanya masih menghadap kiblat. Makanya ketika baca salam itu yang bergerak bukan hanya wajahnya, yang bergerak juga meliputi badannya. Assalamualaikum. Nah, gitu. Mengapa? Satu, memang kita nengok, ya. Yang kedua, dada kita bergerak untuk menuntaskan atau mengakhiri sholat yang sebelumnya menghadap kiblat selesai tidak menghadap kiblat lagi. Nah, gitu. Jadi itu bedanya menengok hanya wajah saja dengan menggerakkan badan. Kalau menggerakkan badan, ya memang bisa membatalkan sholat. Tapi kalau hanya nengok saja tidak membatalkan sholat. Gitu. Ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang gerakan badan. Kalau gerakannya itu gerakan kecil dan kurang dari 3 kali, itu mazhab Imam Syafi'i, ya itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lebih dari 3 membatalkan sholat. Kalau menurut mazhab Nabi, kalau ada kebutuhan lebih dari 3 nggak apa-apa. Kebutuhan yang sifatnya hajiah, kebutuhan hajat kita sebagai manusia. Contoh, ya Nabi Muhammad juga diceritakan dalam hadis membenarkan selendangnya, sorbannya. Nah, boleh nggak ketika sholat membenarkan sorban kita? Boleh. Itu hajiah namanya, tapi gerakan kecil, ya gerakan kecil. Salah satu contohnya misalnya kain kita mau melorot. Gimana nih kain mau melorot? Batalkan nggak sholatnya? Benarkan kainnya, sholatnya tidak batal. Ya, benarkan kainnya, sholatnya tidak batal. Kenapa? Apalagi itu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan sholat pun masih boleh. Apalagi menutup aurat itu bagian dari kebutuhan sholat. Kalau kain kita melorot, kemungkinan aurat kita terbuka. Sementara sedang sholat kita wajib menutup aurat. Terus bagaimana tindakan kita? Itu bagian dari memenuhi kewajiban sholat, yaitu menutup aurat. Karena menjadi bagian, kalau kain kita mau melorot, ya dibenarkan, ya dikencangkan, tidak batal sholat. Kecuali misalnya bentar-bentar benerin kain, bentar-bentar benerin kain. Nah itu berarti udah sudah di luar kebutuhan kewajiban sholat itu. Ya. Contoh misalnya sedang sholat, ya benerin baju, benerin apa gitu kan. Kalau itu gerakannya ringan untuk supaya misalnya bajunya kena angin, takut nyingkap, boleh, masih boleh seperti itu. Tapi kalau tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, terus itu gerakan itu juga bukan gerakan kebutuhan, ya itu membatalkan sholat. Tidak ada kebutuhan kok. Nah, tapi kalau masih ada kebutuhan dan itu gerakan-gerakan ringan, itu masih dibolehkan. Yang sifatnya tadi ada hajiah, kebutuhan, ada sifatnya kemanusiaan. Nah, kadang-kadang suka ada yang yang agak saklek ya. Jadi sholat itu harus menunduk ke bawah, tidak boleh tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Kemudian kalau ada yang nengok itu, sholatnya nggak khusyuk ataupun sholatnya batal. Nah itu belum paham ilmunya. Ya kalau sudah paham ilmunya masih boleh, masih boleh nengok. Termasuk juga sedang sholat kok ada yang berisik-berisik sebelah sana ya boleh saja ditengok. Gitu. Nah seperti itu, sebelah kiri boleh saja ditengok. Karena kita masih tersifati ataupun melekat dalam diri kita sifat kemanusiaan. Itu intinya. Ya, yang penting tidak merusak sholat, bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, dan tidak mengubah posisi kita menghadap kiblat. Dan itu betul-betul nengok yang dibutuhkan. Itu ketentuannya begitu. Ya, jadi itu kebolehan. Selain itu mungkin juga ada manfaatnya. Tadi manfaatnya, kalau ada orang nangis bisa kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau ada suara-suara, siapa tahu itu suara yang membahayakan, bisa kita lihat
Nah seperti itu. Sedang sholat misalnya di pinggir kali, kalau di kampung ataupun kalau dulu kita di suka sholat misalnya di pinggir kali atau di ya mungkin di laut dan sebagainya, ada suara yang asing gitu kan, duduk gitu kan, boleh kita tengok? Boleh, silakan tengok. Oh ternyata air, ya sudah, langsung menyelamatkan diri gitu ya, jangan membiarkan diri. Waktu itu sudah sempat saya sampaikan, kalau sedang sholat terjadi gempa, bagaimana? Lanjutkan sholat karena kita tidak boleh takut gempa, atau kita menyelamatkan diri keluar dari masjid karena takut gedung roboh terus kita meninggal? Menyelamatkan diri yang benar. Ya, karena waktu itu sempat ada di YouTube, orang sedang sholat terjadi gempa, ada yang tetap sholat, ada yang keluar, gitu ya. Nah, komentar macam-macam. Ada yang mengatakan, oh yang benar itu yang tetap sholat, dia nggak takut gempa, nggak takut mati, dia hanya takut kepada Allah. Keliru, ya keliru. Justru hirzun nafas ataupun memelihara nyawa diri kita itu juga hukumnya wajib. Hukum nyawa bahkan tidak bisa ditunda waktunya. Tapi kalau sholat masih bisa ditunda. Hatta sholat keluar waktu pun masih bisa dilaksanakan di luar waktunya. Tapi mengganti nyawa tidak ada waktu lagi kecuali kita menyelamatkan diri saat itu juga. Nah, disitulah maka hajiah insaniyah, kebutuhan kemanusiaan itu hadir di situ dan agama tidak mempersulit di situ. Itu maknanya. Bukan masalah takut sama gempa, tidak takut sama Allah, bukan. Tapi masalah ada kewajiban lain di situ, memelihara diri kita, menyelamatkan diri kita. Karena itu kalau ada gempa keluar saja, nggak usah ragu lagi. Gitu. Ya, itu salah satu di antara hadiah-hadiah yang dibolehkan dalam syariat. Bahkan ini ya, qatlul hayyati wal aqrabi wal zanabir, membunuh membunuh ular, kemudian kalajengking, kemudian tikus, ya itu juga masih dibolehkan ketika sholat. Tentu itu dalam hal ia membahayakan, ya ia membahayakan. Ada ular mendekati kita, bagaimana? Jangan diam saja dibiarkan dia menggigit kita, ya kita bunuh. Ternyata itu tidak membatalkan sholat, ya. Min kulli wa nahwi dzalika min kulli ma yadurru, dan sebagainya yang memadaratkan dan sebagainya yang memudaratkan. Ya, di sini dan sebagainya yang memudaratkan itu berarti apa saja yang membahayakan atau memudaratkan ketika kita sedang sholat, itu kita masih boleh menghindar dan tidak membatalkan sholat. Ya, wa in ada qatlaha ila amalin katsirin, walaupun di sini sampai dipertegas seperti itu. Walaupun ketika kita membunuhnya atau ketika kita menghindarnya itu ada perbuatan-perbuatan yang banyak. Ya, ada perbuatan yang banyak. Nah, di sini kadang-kadang ada yang merasa, kok kurang afdol ya. Sedang sholat kok bunuh tikus dulu atau bunuh kalajengking dulu atau bunuh ular dulu. Itu kan pasti bawa kain, bawa kayu dulu, misalnya nimpuk dulu dan seterusnya. Bagaimana itu ya? Kok nggak batal sih? Secara syariat tidak batal, tapi kalau ragu silahkan. Da' ma yuribu ila ma la yuribu. Hindari keraguan, sudah sholat lagi saja dari awal kalau ragu. Tapi kalau karena syariat membolehkan terus kita tidak ragu, ya sudah lanjutkan saja. Kalau syariat membolehkan, gitu. Sesuatu yang oleh syariat dibolehkan, ya kita tidak usah ragu. Gitu. Tapi kalau masih ragu juga daripada nggak tenang, ya sudahlah, mulai saja lagi dari awal lagi. Kemudian al-masul yasir lil hajat, boleh juga bergeser sedikit karena ada keperluan untuk menutup saf yang kosong misalnya. Itu boleh, keperluan karena di tempat sujudnya ada kotoran, silakan bergeser gitu ya, nggak batal sholatnya. Nah seperti itu masih dibolehkan. Kemudian hamlu sobi ta'alluqi bil musalla. Kemudian membawa atau menarik anak, kemudian mengikatkannya lagi ke orang yang sedang sholat. Ya, jadi syariat mengikatkan anak itu ada memang
supaya ia tidak pergi kemudian kemana tahu sehingga kita batal sholat mencari-carinya gitu. Nah karena itu kalau sedang sholat terus takut anak kemana-mana silakan diikat. Kemudian dia mau lari silakan tarik benangnya. Nah sampai seperti itu ya. Atau kita sedang sholat, anak ada di samping, dia mau pergi, ditahan oleh kita gitu ya. Itu batal nggak sholatnya? Tidak batal. Karena apa? Karena disyariatkan, ada hadisnya. Karena Nabi SAW sholat wa Muhammad binti Zainab dan Nabi SAW ala rukubatayhi faida roha wadu'aha. Ya Rasulullah SAW sedang sholat dan Umammah binti Zainab duduk di ketika Rasul sedang duduk di pangkuan Rasul sedang sholat, kemudian Rasul menggeserkannya dulu atau menaruhnya dulu. Itu tidak membatalkan sholat. Anak misalnya sedang sholat terus gelantungin kita, terus karena tak jatuh terus kita turunin dulu, tidak membatalkan sholat. Gitu ya. Sekali lagi karena ini disyariatkan, ya sudah lanjut saja, gitu, tidak usah ragu. Ilqa'us salami 'ala al-musalli wa mukhatabatihi wa annahu yajuzu lahu ay yuradda bil isyarati 'ala man salima alaihi aw khatiba. Masih dibolehkan kita memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat apabila ada orang manggil-manggil, ada orang mengucap salam, itu masih dibolehkan ia memberikan isyarat. Ya. Tetapi tentu tidak boleh menjawab. Kalau ada orang salam sedang sholat tidak boleh dijawab. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah tidak usah didoakan ya rahmatullah ketika kita sedang sholat, ya, karena itu bukan bacaan-bacaan yang dibacakan dalam sholat, tidak boleh. Tapi kalau sekedar memberi isyarat masih dibolehkan. Sekali lagi boleh. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, gitu ya. Memberi isyarat malah mengganggu sholat, udah nggak usah saja. Ya nggak apa-apa, namanya boleh itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Kalau ada orang manggil-manggil, sekali lagi kalau ada ucap salam, assalamualaikum, misalnya, kita hanya sedang sholat, nah masih boleh ngasih isyarat, nah gitu misalnya, ya bahwa orang itu ada, ya. Tapi jangan assalamualaikum lagi, salam lagi, nah, misalnya karena tidak cukup sekali dua kali, itu cukup sekali supaya tidak mengganggu sholat juga. Namanya boleh itu ya tidak boleh merusak yang kan ibahah itu hukumnya boleh ya. Boleh itu ada yang lebih tinggi di atasnya sunnah, ada yang lebih tinggi lagi di atasnya yaitu wajib. Tidak boleh yang boleh itu dilaksanakan tapi tidak merusak yang sunnah, tidak merusak yang wajib. Karena itu kalaupun memberi isyarat, beri isyarat secukupnya, jangan merusak sholat itu sendiri dari sisi konsentrasi, dari sisi ucapan, dari sisi gerakan. Silakan seperlunya. Setelah itu sudah, ya orangnya nggak ngerti-ngerti ya sudah, namanya juga sedang sholat, bagaimana ngertiin dia, gitu ya, seperti itu. At-tasbih wa tasbih, baca tasbih bagi laki-laki kalau imamnya keliru maka laki-laki membaca tasbih. Kalau imamnya salah gerakan, misalnya harusnya tasyahud, tidak tasyahud, maka baca subhanallah untuk mengingatkan makmum terhadap imam. Atau tasbih untuk perempuan, untuk ibu-ibu tasbih artinya menekukkan telapak tangan, itu dipersilahkan, itu boleh. Al-fathu ala imam, memberitahu imam juga boleh, memberitahu sholat bacaan surat apabila imam apabila imam lupa bacaan Al-Quran di dalam sholat, itu silahkan diingatkan. Selanjutnya
eh, ya membetulkan ini ya, asjur asliya bil musalli aw mabadi al-udri. Termasuk juga boleh kita sedang sholat misalnya membetulkan pakaian ataupun sorban masih dibolehkan. Termasuk juga sujud terhadap sorban yang kita pakai ya, yang sedang kita pakai, kemudian di bawahnya misalnya ada kotor-kotor, sorbannya kita lepas, kita taruhkan, kemudian kita sujud di sorban, itu masih boleh ya. Al-qira'atu minal mushaf, ini termasuk yang dibolehkan ketika kita sedang sholat ingin membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak ataupun ingin membaca Quran tetapi tidak hafal ayatnya, boleh kita langsung membaca dari mushaf ya. Fa inna taqwana maula Aisyah kana ya ummuha fi Ramadan minal mushafi. Dakwan itu kalau dia mengimami pada bulan Ramadan, itu dia mengimaminya karena dia tidak hafal dengan cara membaca mushaf. Nah, jadi boleh seperti di sini ya. Di sini misalnya mau membaca, imam mau membaca ayat secara khatam, misalnya dari mulai surat Al-Baqarah terus gitu kan, ataupun ayat tertentu untuk menghindari kesalahan, maka kemudian imam membaca mushaf, itu boleh. Kalau di sini mushafnya gede, ditaruh. Boleh nggak kalau pakai Al-Quran begini kecil? Boleh. Ya, namanya kebolehan ya, boleh. Kalau kita misalnya sholat di pesantren-pesantren itu, utamanya pesantren tahfiz, itu banyak banget santri yang sholatnya itu sambil memegang Al-Quran. Mushafnya kecil-kecil biasanya. Ya, mushafnya kecil-kecil, sholat sambil memegang Al-Quran. Nah, itu masih boleh karena ada contohnya tadi dari sahabat Rasulullah SAW, ada Dakwan, pembantunya Siti Aisyah. Beliau kalau sholat karena tidak hafal Al-Quran, maka dia sholatnya dengan membaca mushaf. Gitu. Seperti apa sholatnya? Jadi begini caranya. Misalnya sholat seperti biasa, ya, sholat seperti biasa. Al-Qurannya itu kalau di pesantren-pesantren itu kecil ya, sudah ada batasannya kan di situ Al-Quran itu. Nah, ketika setelah waladhdallin surat Al-Fatihah, ya Al-Quran itu dibawa, habis itu dibaca begini. Ya sudah baca saja, ya. Terus bagaimana setelah selesai ditutup, dimasukin lagi ruku. Nah, seperti itu. Karena memang itu masih menjadi bagian dari sholat. Membaca Quran dalam sholat itu sunnah setelah surat Al-Fatihah. Nah, untuk memenuhi sunnah tersebut, karena kita ingin membacanya dengan benar, karena kita juga mungkin tidak hafal, ya, maka ada sarana ataupun fasilitas yang boleh kita gunakan. Apa itu? Menggunakan mushaf. Kan kalau nggak dipegang nggak bisa. Maka mau tak mau kita harus pegang. Sebelum dipegang kan harus dibuka. Ya dibuka, dibawa dulu, dibuka, dibaca. Batal nggak sholatnya? Sekali lagi tidak batal karena itu bagian dari syariat yang disyariatkan. Ya, jadi kalau bapak-bapak ingin membaca Quran, ya kalau ada yang seperti ini enak dibuka dulu. Jadi kita nggak usah banyak gerakan. Tentu yang lebih efisien gerakan lebih bagus. Ini kan tidak ada gerakan, tinggal dibuka sebelumnya kita mau baca surat apa. Setelah itu nanti pas setelah waladhdallin amin langsung kita baca, enak sekali. Tidak usah ada gerakan. Itu tentu lebih bagus daripada misalnya ini kan nggak kelihatan kalau mushafnya kecil. Ya sudah pakai mushaf yang gede saja. Pas gitu ditaruhnya di mana? Nggak ada tempat naruhnya, nggak dibuka dulu, ngambil dulu. Nah, itu terlalu gerakannya terlalu banyak yang seperti itu ya. Gerakannya terlalu banyak. Jadi kebolehan itu juga jangan berlebihan.
Ada yang ada kebolehan, tapi kebolehan itu ya kita atur sebegitu rupa sehingga tidak mengganggu alur sholat. Jadi kalau ngambil dulu Qur'annya, dibuka-buka dulu, ya itu mendingan batal sholatnya. Kita sebagai manusia yang punya akal, kebolehan tersebut bisa kita gunakan dengan akal kita. Bagaimana sebaik mungkin sholatnya lancar, khusyuk, tetap tidak banyak gerakan. Ya salah satunya ini contoh. Ya salah satunya ini contoh. Pakai tempat. Dibuka duluan sehingga tidak ada gerakan untuk membuka, tidak ada gerakan untuk mencari, menutup dan seterusnya. Ya, kecuali tadi mushafnya kecil dan sudah disiapkan, tinggal dibuka di bawah, dibuka, dibaca, ditutup lagi, nanti dibaca lagi. Gitu ya. Syaghlul qalbi bi ghairi amal sholati. Sibuknya hati dengan perbuatan-perbuatan selain sholat. Fan Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya sholati adbaru syai'atin wa lahu darabun hatta la yasma'u adzan. Idza qila adzan aqbala wa idza taraka biha adbara. Idza qala at-taqriba aqbala hatta yahtur bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udkhul kata. Ya, ada kalanya kita sedang sholat itu kita masih memikirkan hal yang lain. Ibu-ibu sedang sholat kok ingat masakan misalnya, bapak-bapak ingat pekerjaan, ataupun sedang sholat ingat barang yang hilang, malah ketemunya sedang sholat gitu ya, barang yang hilang itu. Bagaimana seperti itu? Ya itu sekali lagi juga masih manusiawi. Tidak membatalkan sholat, sholatnya tidak bisa diberhentikan, dibatalkan. Ya, Nabi sudah memberikan gambaran ketika kita sedang sholat, itu memang setan itu terus bolak-balik mengganggu kita. Ya, sholat setan itu terus bolak-balik mengganggu kita. Apabila kita terganggu oleh setan, balik lagi saja. Nah, itu saja sudah. Misalnya sedang sholat, ingat masakan, itu godaan setan. Balik lagi aja ke sholat lagi. Ya, artinya apa? Ya, itu hal itu sudah dimungkinkan oleh Rasulullah sendiri, itu bisa terjadi dan itu tidak mengapa. Itu masih manusiawi, namanya digoda oleh setan. Pikiran kita kemudian terbawa kepada hal yang lain atas godaan setan itu, sudah langsung balik lagi kepada sholat lagi. Itu ya, jadi setiap kita mengingat yang lain, langsung hentikan ingatan itu, langsung balik lagi ke sholat, ingat Allah lagi. Itu yang penting, seperti itu. Bahwa tergoda, bahwa ia suatu saat akan mengingat sesuatu yang lain, itu masih manusiawi, masih biasa. Ya, masih tidak membatalkan sholat. Tetapi kita harus kembali kepada khusyukan kembali. Itulah makanya sholat ketika kita sholat lupa, nah ini termasuk bagian dari godaan setan itu lupa, itu masih dimakfu ataupun masih dimaklumi ya. Kalaupun kita lupa bisa lupa bacaan ya, bisa juga lupa gerakan. Itu sunnah sholat. Sedikit lagi ya, makruhatus sholati, kemakruhan di dalam sholat. Salah satu kemakruhan di dalam sholat adalah al-utsub bi thawbihi aw badanihi, melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan terkait dengan pakaiannya ataupun terkait dengan badannya. Ya, jadi contoh misalnya yang tidak perlu itu makruh ya. Kecuali kalau gerakannya sudah banyak itu batal. Jadi kalau makruh masih belum membatalkan, tapi kalau gerakannya sudah banyak itu membatalkan. Misalnya terlalu sering membetulkan baju ya, padahal dari awal sudah bisa disiapkan dengan benar gitu ya. Ataupun menggerakkan badan-badannya yang tidak perlu, itu juga sama dimakruhkan.
Tadi yang dibolehkan itu apabila ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tetapi kemudian goyang-goyang, tetapi kemudian apa namanya ya membetul-betulkan baju ataupun peci ataupun yang lainnya, itu makruh, ya makruh hukumnya. Tapi kalau udah banyak gerakannya dalam mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling paling warok, paling apik dalam hal batal sholat. Banyak sekali kebatalan dalam mazhab Syafi'i dibanding mazhab yang lain. Termasuk gerakan lebih dari 3 kali dalam mazhab Syafi'i itu batal. Makanya kalau dalam mazhabnya itu kalau garuk itu ya 1 kali, 2 kali, 3 kali udah. Jangan terus ya, walaupun ulama yang lain tidak membatasi, kalau masih dibutuhkan silakan. Tapi untuk menghindari berlebihan, mazhab Syafi'i membatasi. Ya itu ukuran makruhnya tadi. Kalau tidak diperlukan makruh, kalau masih diperlukan itu tidak makruh. Ya, takhasul fi shalah. Apa namanya? Meletakkan tangan, ya. Meletakkan tangan tidak sesuai dengan posisinya. Ya, misalnya harusnya posisinya di posisi tangan itu kalau dalam sholat itu kan ada beberapa ya. Pertama, mazhab yang pertama di atas dada, mazhab yang kedua di sini tapi di atas pusar, ya. Kemudian mazhab Maliki yang ketiga di bawah pusar. Jadi ada 3 mazhab, ya. Kemudian kita misalnya meletakkan ya tangan di samping misalnya, nah itu makruh ya. Walaupun ada mazhab, nah ini mazhab Syiah biasanya kalau sholat itu tidak meletakkan tangan, gitu. Tapi dalam mazhab Sunni ya justru itu makruh, ya makruh. Sunnahnya tangan itu diletakkan. Ya silakan, ada 3 pendapat, ya di dada seperti ini, kemudian di di atas pusar, tapi di bawah dada ya di sini, kemudian di bawah pusar. Ya silakan. Kalau ada sholat di bawah pusar itu masih ada mazhabnya. 3-tiganya kuat karena ada contohnya dari sahabat. Raful basari ila samai, melihat pandangan ataupun menenggakkan wajah kita ke langit. Jadi termasuk makruh sholat. Kita sholat begini, nah itu makruh. Kenapa? Karena khilaf sunnah. Sunnahnya itu ke bawah. Ya, sunnah sholat kita menunduk ke bawah, melihat tempat sujud kita, arah pandangannya bukan melihat-lihat, tapi arah pandangannya ke tempat sujud, posisinya agak menunduk. Ya, tapi lurus pun masih boleh. Yang makruh itu adalah menengadah ke atas. Itu makruh. Kemudian an-nazru ila ma yalha, melihat sesuatu yang tadi di luar kebutuhannya. Ya, di luar kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan tapi kita melihat-lihat sesuatu, memperhatikan sesuatu, itu makruh. Contoh misalnya sedang sholat ke sana gitu kan, memperhatikan ada apa di sana, itu makruh. Ya, tadi nengok itu dibolehkan hanya karena ada keperluan. Kalau kita tidak ada keperluan, tidak ada hal yang mendesak, tidak perlu. Kalau itu dilakukan hukumnya makruh. Kemudian al-isyaratu bil yadaini inda salam, berisyarat dengan 2 tangan ketika salam. Jadi ya ini termasuk yang dimakruhkan. Ada yang mengucap salam itu assalamualaikum, kemudian tangannya seperti itu. Nah itu justru makruh itu. Cukup salam itu menengokkan kepala dan sedikit menggerakkan badan. Jadi tangan nggak usah digerakkan, tangannya nggak usah digerakkan. Kemudian taqiyatul fami wasadali, makruh juga kita membungkam mulut kita ketika membacakan bacaan-bacaan sholat. Jadi bacaan sholat itu dalam hati boleh, masih boleh, ya masih boleh. Tapi
sunnahnya itu diucapkan oleh lisan kita. Jadi lisan kita gerak-gerak, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengukur batasan suara ketika kita membaca sholat sir. Kalau jahar ya kita memang keras diucapkan. Kalau jahar, ya seperti bacaan Fatihah, bacaan surah ketika sholat di sholat jahar, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi bagaimana dengan sholat sir? Itu pun tetap ada suaranya. Nah, para ulama membatasi tingginya suara itu adalah seukuran didengar oleh dirinya sendiri. Kalau ada orang lain di sampingnya dia nggak dengar. Nah, jadi jangan juga kita misalnya, jadi kedengaran. Nah, sudah ada yang kayak gitu sholatnya. Itu kelebihan, ya kelebihan. Kalau masih kedengaran sama orang lain kelebihan. Silakan kalau kita masih bersuara, tapi hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, sampingnya itu nggak dengar, karena kalau dengar dia justru terganggu, ya. Nah, kalaupun tidak bersuara, ya tidak apa-apa, tapi tetap diucapkan oleh lisan kita. Itu sunnahnya, diucapkan oleh lisan kita. Yang sunnahnya seperti itu, tidak mingkem. Misalnya begini nih, baca Fatihah dalam hati saja. Nah, itu di sini disebutkan makruh hukumnya. Jadi harusnya kita lisannya itu memperagakan ucapan-ucapan itu meskipun tidak sampai keluar suara yang didengar oleh orang lain. Gitu. Selanjutnya, as-sholatu bi hadratit ta'am. Nah, ini juga salah satu kemakruhan ketika sedang sholat di dekat kita ada makanan. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya, kebolehan kita menyantap makanan dulu baru sholat. Kalau sudah dihadirkan makanan, maka silakan makan dulu. Kita sholatnya tidak tepat di awal waktu. Itu termasuk yang dibolehkan. Justru sebaliknya makruh kalau kita sedang sholat makanan sudah ada. Nah, ini makanya kalau misalnya umumnya saya kira di mana saja sama. Kalau kita sedang puasa itu makanan itu sudah ada. Makanan itu sudah ada. Bagaimana? Apakah sholat berbuka hanya minum terus sholat terus makan atau bagaimana? Silahkan. Kalau mau makan dulu itu dibolehkan. Tidak makruh. Bahkan kalau kita sholatnya misalnya justru buru-buru karena gara-gara supaya cepat makan, itu malah makruh. Ya, malah makruh. Jadi kalau orang sedang puasa terus, ya batal dulu, setelah batal kemudian malah langsung makan, ya boleh, silakan. Yang penting setelah makan jangan terus ngerokok, terus kemudian ngobrol. Nah, itu sudah bisa kelewat waktunya, bisa sholat di waktu makruh ya, di injury time. Sholat di ujung waktu itu hukumnya makruh. Ya, jadi sekedar untuk menyantap makanan yang ada di situ silakan ya, termasuk makan nasi silakan ya, tidak memerlukan waktu yang panjang. Jadi tidak usah buru-buru langsung sholat sementara makanan sudah tersaji dan kita malah sholatnya tidak khusyuk dengan makanan. Ya, ini salah satu syariat yang membolehkan kita memenuhi hajat kemanusiaan kita dulu sebelum sholat. Ya, sholat sambil menahan sakit perut, ya, ataupun pengen pipis, itu juga makruh hukumnya. Kalau pengen pipis sudah batalkan saja sholat, pipis dulu. Kalau sakit perut, batalkan saja sholat, buang air dulu, jangan ditahan. As-sholatu 'inda mughalabatin naum. Di antara kemakruhan sholat lainnya adalah sholat ketika kita sedang sangat ngantuk. Idza na'isa ahadukum falyarqud. Apabila engkau ngantuk, ya sudah tidur saja gitu. Ya,
Jadi tidak usah dipaksakan ketika sedang ngantuk kita sholat sambil ngantuk. Hukumnya malah makruh. Makruh ketika sedang ngantuk berat kita melaksanakan sholat. Ya, contoh misalnya, kalau kita bangun jam 3, jam 4 tetapi tidurnya cukup, katakanlah jam 10 sudah tidur, misalnya apalagi jam 9, bangun jam 3 misalnya, ya insya Allah sudah cukup lah, tidak ngantuk ya. Tapi misalnya tidur jam 1, bangun jam 3, itu kan berat, ya ngantuk berat. Bagaimana? Sudahlah tidur saja. Toh kalaupun sholat dalam keadaan ngantuk hukumnya makruh, gitu. Kecuali ya setelah wudu kemudian seger, kemudian hilang ngantuknya, ya bagus, silakan. Tapi kalau ternyata ngantuk berat, sudah tidur saja, nggak usah dipaksakan. Itu termasuk bagian dari sifat kemanusiaan yang agama tidak memaksa ataupun tidak memberatkan kita. Jadi kalau ngantuk berat sudah, syariat menyebutkan falyarqud hatta yadhhabun naum. Jadi tidur saja sudah sampai kemudian hilangnya rasa ngantuk itu. Ya, fa'innahu idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fa yastabba nafsa. Ya, jadi kalau kita sedang ngantuk itu ya bisa apa yang kita ucapkan bisa berlainan dengan yang seharusnya menjadi bacaan sholat. Salah satunya bisa salah bacaan Al-Qur'annya. Baca qul ya ayyuhal kafirun enggak tamat-tamat. La na'budu ma ba'tum la tu'abiduna ma'bud wala na'budu ma ba'tum tidak tamat-tamat karena tadi tidak konsentrasi sholat. Ya, tidak ya. Jadi seperti itu. Iltizamu makanil khasin minal masjid li sholati fihi ghairul imam. Makruh juga kita mengkapling tempat sholat di masjid kecuali imam. Nah, jadi ketika sholat itu kita makruh mengkapling tempat sholat. Misalnya, oh di sini terus nih, di sini tidak boleh ada yang lain. Pokoknya ini, misalnya Pak Abdullah atau Pak Ahmad di sini. Ya bila perlu sajadahnya digelar duluan orang yang belum datang. Nah, mengkapling tempat sholat seperti itu secara khusus tidak boleh kecuali memang untuk imamnya. Justru ketika kita sholat di masjid disunnahkan berpindah-pindah tempat. Mengapa disunnahkan berpindah tempat? Contoh, misalnya setelah sholat maghrib mau sholat sunnah, sholat maghrib di sini tempatnya, sholat sunnah pindah di situ atau pindah ke belakang. Memang itu sunnah. Pindah tempat sholat itu sunnah kalau kita melaksanakan sholat antara wajib dan sunnah. Antara sholat wajib dan sunnah itu harus ada pemisah. Pemisah itu salah satunya pindah tempat. Salah satunya pemisah itu waktunya tidak langsung. Jadi setelah sholat maghrib itu setelah sholat isya, terutama yang ada sholat ba'diyahnya atau setelah sholat zuhur, jangan assalamualaikum langsung berdiri. Udah gitu di situ juga tempatnya. Itu makruh. Ya, jadi antar sholat wajib dan sholat sunnah itu dijeda dulu, dipisah dulu, jangan langsung. Termasuk saya sudah menyaksikan ada orang yang setelah sholat zuhur, setelah sholat Jumat langsung sholat lagi. Ada yang sholat paginya itu sholat zuhur, ada yang sholat paginya itu sholat sunnah. Ya kalau sholat zuhur itu karena ragu dengan sholat Jumatnya, ya seperti itu ya tentu tidak usah ditiru ya karena agama sudah menegaskan tidak boleh kita menjadi peragu, tidak boleh kita terus mengikuti ragu-ragu kita, harus ditinggalkan. Tetapi ada juga yang setelah sholat Jumat langsung sholat ba'diyah atau sholat sunat ba'diyah. Nah itu juga tidak baik ya, harus ada jedanya. Jeda antar sholat wajib dengan sholat sunnah itu dua. Pertama waktunya dipisah dulu, tidak langsung. Yang kedua tempatnya pindah. Makanya suka ada tuh antar jamaah dengan jamaah tukeran tempat. Memang sunnahnya begitu, itu betul. Ya, sunnahnya begitu. Kenapa bisa begitu? Agar harus sujud kita banyak di masjid ini. Begitu. Oh di sini kan bekas sujud kita, di sana bekas sujud kita, di sana bekas sujud kita. Bekas sujud kita itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Ini loh di masjid ini banyak bekas sujud kita. Tidak di situ-situ saja, ya. Nah, beda dengan
kita membuat mihrab di rumah. Itu harus tetap. Jadi sunnah juga di rumah itu ada tempat khusus kita untuk ibadah, untuk sholat. Bagi laki-laki sholat sunnah, bagi ibu-ibu sholat wajib. Jangan pindah-pindah, kadang di kamar ini, kadang di kamar ini, kadang di mana. Bagusnya itu tetap. Dan itu sudah dicontohkan oleh Siti Maryam. Siti Maryam itu punya tempat khusus, tempat yang disebut mihrab, tempat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu bagusnya khusus di situ saja. Nah, ada salah satu hikmah di dalam kekhususan membuat mihrab di rumah itu. Pertama, supaya rumah memang selain menjadi tempat tinggal juga menjadi tempat ibadah, khusus bagi ibu-ibu atau bagi laki-laki yang mau melaksanakan sholat sunnah, atau ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat wajib di masjid secara berjamaah untuk laki-laki. Satu itu. Yang kedua, nur Allah, cahaya Allah, termasuk juga turunnya malaikat itu akan ke tempat di mana tempat yang sudah biasa menjadi tempat kita beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Itulah kita bagusnya punya khusus tempat dan di dalam rumah, agar ketika malaikat turun, maka turunnya itu ke tempat di mana tempat kita ibadah. Ketika Allah menurunkan cahayanya, maka cahaya itu turun ke tempat kita khususkan untuk beribadah. Nah, disitulah maka kita sunnah punya tempat khusus beribadah di dalam rumah. Itu hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjut pembahasan berikutnya, mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi tadi yang dibolehkan dalam sholat sudah, yang dimakruhkan dalam sholat sudah, nanti yang membatalkan. Tadi yang dimakruhkan belum sampai ke yang membatalkan, baru sekedar makruh. Makruh itu ya kalau kita hindari kita dapat pahala, kalau kita kerjakan masih tidak apa-apa, tapi tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, itulah makruh. Ya, baik. Sebelum kita tutup, silakan bagi ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini terjadi di saya sendiri. Waktu saya salat, di depan itu ada 3 orang anak-anak. Begitu sholat dia lari, dia itu kan kosong di depan, dan saya pindah. Nah, saya harapkan yang di belakang saya juga pindah. Tapi itu tidak terjadi. Pertanyaan saya adalah kalau saya pindah itu betul nggak itu? Ya, itu sudah betul. Shop yang di depan yang kosong karena ditinggalkan oleh yang sholat sebelumnya, ataupun karena yang sholat merapatkan barisan, itu itu sunnah untuk ditutupi, ya, sunnah untuk ditutupi. Dan kita melakukan langkah ke depan. Ya, ada yang langkahnya itu diatur sedikit-sedikit gitu kan, tidak usah langsung saja melangkah ke depan, mau 2 langkah, mau 3 langkah, silahkan tutupi. Yang paling depan yang masih kosong ditutupi walaupun kita dalam posisi sedang sholat. Itu yang benar seperti itu. Nah, yang belakangnya lagi ya menutupi lagi, gitu. Atau yang sampingnya geser ke sini, nanti yang lainnya geser lagi ke situ. Tapi kalau geser seperti itu kan kebanyakan. Karena yang sunnah untuk ditutupi itu yang depan duluan. Kalau di belakang masih ada yang kurang tertutupi karena orangnya habis, ya tidak masalah gitu. Jadi begitu sudah betul, kalau ada saf yang kosong maka kita tutupi. Kemarin sudah saya jelaskan, ukuran kosongnya itu ukuran 1 orang masuk di situ. Jangan kemudian cuma ada untuk sedikit saja dipaksakan masuk sehingga berjejak-jejak. Ya. Kita masih dibolehkan ketika sholat itu masih ada ruang sedikit di samping kanan atau kiri kita. Sudah dijelaskan kemarin syariatnya, dasar hukumnya sudah dijelaskan, sehingga bagi yang mau rapat, kalau itu tidak menimbulkan sesak, silakan rapatkan, sehingga sampai ada sahabat yang pundaknya nempel, terus ininya kakinya nempel, tapi bukan jari kaki ya. Nah, suka ada yang menempelkan jari kaki, itu nggak ada syariatnya. Yang nempel itu ini kaki ini, kaki betis ya, betis itu yang nempel itu betis. Itu pun dilakukan oleh seorang sahabat lainnya tidak melakukan. Sehingga kalaupun kita tidak nempel banget seperti itu ya boleh.
Jangan kemudian dipaksa untuk semuanya harus nempel. Karena sahabat yang lain-lain pun selain yang satu orang yang tidak diketahui namanya itu tidak nempel tidak apa-apa, oleh Rasul tidak disalahkan. Ya, ketika Rasul melihat istawu sufufakum wa tarasu, luruskan dan rapatkan. Nah, itu rapatnya itu sahabat itu berbeda-beda. Ada yang agak masih longgarnya, ada yang rapat sekali ada. Yang rapat sekali malah hanya satu orang, yang lainnya malah nggak rapat sekali. Jadi tidak usah dipaksakan semuanya harus rapat sekali, tidak. Ya, ukurannya sesuai dengan kelonggaran kita. Karena ketika sholat pun kita harus bisa saling melonggarkan, jangan justru saling menyempitkan. Ya, seperti itu. Sekali lagi, atau masih ada silakan. Cukup, ibu-ibu ada? Cukup ya, karena sudah siang Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang sifatnya pribadi boleh langsung ke saya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang keliru dari saya pribadi, apabila ada yang keliru mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.